Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah gaya dalam. Jadi tadi kita sudah selesaikan leksi peletakannya, selanjutnya kita bisa hitung gaya dalam. Oke, sebelum kita menghitung gaya dalam untuk struktur ini, saya akan berikan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan gaya dalam. Jadi gaya dalam pada struktur itu ada 3, yaitu ada normal, ada lintang, dan ada momen. Nah, untuk normal nanti kita lambangkan dengan N, untuk lintang boleh L atau Q, sementara momen kita lambangkan dengan M. Oke, jadi pada materi sebelumnya sudah saya bahas bahwa gaya dalam ini adalah gaya yang bekerja di dalam struktur. Jadi di sini gaya ini muncul akibat adanya gaya dari luar atau berupa beban dan reaksi peletakan. Nah, sehingga di sini kita baru bisa menentukan gaya dalam kalau reaksi peletakannya sudah diketahui. Oke, di sini tadi sudah saya tanda 3, normal, lintang, dan momen. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang cenderung menimbulkan sifat tarik atau tekan pada batang. Jadi gaya normal di sini akan merupakan gaya yang bekerja tegak lurus terhadap. Jadi gaya normal itu dia tegak lurus terhadap penampang batang, tegak lurus terhadap penampang ya, sehingga dia akan memberikan sifat tarik atau tekan. Nah, di sini normal nanti dia akan dikatakan normal, gaya normal positif itu jika dia cenderung menimbulkan sifat tarik. Jadi batangnya tertarik. Jadi kalau saya buatkan gambar, ini misalnya ini baloknya. Ini kalau dia cenderung menimbulkan sifat tarik seperti ini dikatakan normal positif. Nah, kemudian dikatakan dia negatif itu kalau seandainya batangnya mengalami tekan. Jadi di sini kalau dia batang tekan, nah ini gaya yang bekerja itu cenderung menimbulkan sifat tekan atau menekan batang. Nah, ini dikatakan dengan normal negatif. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gaya lintang ya. Lintang atau sering juga disebut dengan gaya geser. Nah, untuk lintang atau gaya geser ini adalah gaya yang terdapat pada penampang di mana dia menimbulkan cenderung menimbulkan patah atau geser. Nah, sendiri di sini gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus ini terhadap sumbu batang, sehingga nanti dia akan cenderung menimbulkan sifat geser atau patah. Nah, dia dikatakan lintang positif. Lintang positif itu kalau seandainya arah patahannya searah jarum jam. Jadi di sini kalau saya gambarkan, ini misalnya balok, kemudian terjadi patah. Nah, di mana patahannya seperti ini. Nah, ini kan searah jarum jam ya. Jadi untuk lintang itu dikatakan positif kalau patahannya searah jarum jam. Nah, sementara kalau yang negatif itu kalau seandainya patahannya itu berlawanan jarum jam. Jadi ini. Nah, ini yang negatif. Jadi arah patahnya berlawanan jarum jam. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah gaya momen. Oke, untuk momen ini adalah gaya
lentur atau bisa juga sering disebut dengan momen lentur, yang dimana kalau momen ini atau ya sering disebut lentur atau juga lendutan atau juga putaran. Nah ini dia dikatakan nanti positif itu bila serat bawahnya tertarik, sementara kalau serat atasnya yang tertarik itu momen negatif ya. Jadi misalkan ini balok, kemudian saat kalau dia mengalami momen seperti ini, bisa dilihat seperti ini kan serat bawahnya yang tertarik ya, sehingga inilah yang disebut dengan momen positif. Jadi momen positif itu kalau serat bawah tertarik. Nah sementara yang momen negatif, nah cenderung untuk momennya nanti akan seperti ini. Yang tertarik itu adalah serat atas. Ini yang disebut dengan momen negatif. Nah untuk mempermudah nanti saudara menyelesaikan, itu tinggal yang perlu saudara hafalkan sebenarnya hanya ini saja. Jadi normal negatif itu kalau arah gayanya menekan batang, sementara normal positif itu kalau arah gayanya menarik batang. Sementara kalau lintang itu kalau arah putarannya searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Nah momen kalau dia menyebabkan serat bawah tertarik, nah di sini dalam hal ini akibat gaya seperti ini menimbullah momen positif, sementara momen negatif sebaliknya ya. Nah jadi ini cukup ini yang saudara ingat prinsip dari gaya dalam. Nah ini harus dihafalkan atau diingat yang mana dikatakan momen positif, mana yang negatif, karena ini nanti yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Oke, untuk konsep sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti ke materi berikutnya di perhitungan gaya dalam.